sore teman-teman Kuningan City. Kembali lagi kita di acara KC Talks di IG Live Kuningan City selama bulan Ramadan. Bahkan kayaknya selama bulan Mei sampai Juni kita masih akan terus nemenin kamu. Mallnya kapan buka, Om? Insya Allah Juni sesuai peraturan pemerintah ya, katanya bisnis sudah kembali lagi, cuman memang belum ada official surat resmi, jadi kita masih menunggu. Cuman kabar-kabar yang terakhir sih bulan Juni katanya. Terus ini udah lumayan rame ya. Halo Naya, ada Mbak Seli udah join juga. Hari ini kita ngobrol bareng Mas Ade Binarko dari Sehat Mental ID. Kita ngomongin sesuai yang udah aku pin juga itu. Kita ngomongin self love and self acceptance. Jadi secara dari sehat mental gimana sih cara menerima diri lo gitu. Mungkin masih ada yang insecure, masih ada yang malu di body shaming kayak gitu-gitu. Kayaknya nggak perlu deh. Harus self love katanya gitu. Kita masih nunggu dari Om Ade Binarko ini founder dari Sehat Mental sih. Jadi kita bisa nanti tanya-tanya buat yang punya pertanyaan mengenai how to love yourself itu. Rindu main ke Kuncit, ayo dong Mbak Seli. Nanti kalau sudah buka kita makan bakso Malang di bawah. Ini kayaknya Om Ade udah masuk deh. Kita lihat. Ini seru, kemarin dari Sehat Mental juga ada. Halo. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Kabar baik. Gimana Om Ame kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, senang banget nih ketemu Om Ame nih. Apa? Kalian sempat sakit katanya Om. Ya udah baik kok, udah baik. Berkat Kuningan City juga, kangen sama Kuningan City tadi. Ada yang nanya kan? Iyo. Kemarin kan aku udah ngobrol-ngobrol sama Pak Berto, Om Ade, lumayan seru. Ya. Di masa pandemi ini kita harus udah share banyak banget tips and trick supaya tetap waras di rumah. Waras ya. Di rumah. Oh, ngomong-ngomong ini PSBB, sekarang Sehat Mental ngapain aja Om Ade? Oke, Sehat Mental biasanya Kuningan City udah kerja sama kita udah lama ya, dari 2016 ya. Cuma kalau sekarang kita lebih ke online karena emang sulit untuk bisa offline. Ya, tapi online Jadi jalan terus. Jalan nih tiap Kamis sama Sabtu kita biasanya ada ada kayak IG live gitu dan sharing berbagai topik tentang mental health sih. Ya, seperti itu sih. Nice. Ini Kak, hari ini sama Kuningan City kan, sama Mas Ame. Iya, ini sama Kuningan City. Jadi tiap hari sebenarnya keliling buat IG live ya. Keliling lagi. Ya, enggak, ini kita berbagi sih sebenarnya. Kalau keliling udah kayak itu, kayak ondel-ondel ntar kita dangdutan. Om Ade. Ya. Bentar tahu kali ini secara history udah berapa lama bikin Sehat Mental. Bentar nih. Ini agak putus-putus nih, Om Ame. Agak terputus-putus nih. Agak ngeblur ya? Udah oke? Udah oke? Aku udah aman. Oke, tadi apa gimana? Tadi nggak putus patah-patah soalnya. Secara historik, sejarahnya Sehat Mental itu apa sih? Kenapa Om Ade tercetus untuk bikin Sehat Mental.id?
Oke, awalnya tuh tahun 2015. Sebenarnya 2013 MBO-nya udah ada. Dulu malah sejarahnya emang di Kuningan City ikut yang Entrepreneur Fest kalau nggak salah. Ya, Entrepreneur Fest 2013 sih yang saya lihat seperti itu. Dan gimana diri kita menanggapinya atau enggak, merespon atau cukup reaktif apa enggak sama bullying itu. Kadang kita kepikiran, terus saya ya, kadang-kadang kita kebawa sampai ke rumah dipikirin terus, dan itu numpuk jadi kayak nabung pikiran gitu, pikiran energi negatif kita juga apa juga jadi berantakan gitu di kepala kita. hmm, Jadi kalau buat saya sih self acceptance, kita bisa benar-benar nggak peduli sama orang, dalam arti nggak peduli dengan komentar negatif orang, karena setiap orang, saya udah sempat sampein ya kemarin di IG Live, kita nggak bisa ya, maksa semua orang suka sama kita, ya kan? ya, Kita nggak bisa semua orang suka sama kita, dan kita sayang sama kita, tapi yang penting yang bisa sayang sama kita adalah diri kita sendiri. Kita nerima diri kita dan nggak perlu pengakuan, karena banyak banget kayak di IG ya. Saya juga belajar baru setahun terakhir nih Mas Ame ya, tentang, dulu kalau sama Instagram ataupun sama sosial media, kita sangat-sangat kayaknya love likes itu perlu banget deh. Wah, gue kok yang likes dikit itu jadi kepikiran, padahal ya udah kita bersyukur aja, suka syukur, nggak ya udah. Kalau saya segitu aja sekarang ya. Udah belajar menerima, pertama self acceptance, sampai akhirnya bisa self love dan self care juga. Itu kan bagian oh, dari self love ya. oke, Self care, peduli sama diri kita sendiri, sama kesehatan kita sendiri. Kan saya juga nge-gymnya kemarin-kemarin nge-gym di Kuningan City juga kan. Sekarang udah tutup aja ya. kan lagi pandemi. Oh iya ya. Iya sih, memang maksudnya di awal-awal sosial media, eh, pet sebenarnya yang bikin tuh, yang aku lihat pet tuh kalau agak mempengaruhi setiap postingan kita kalau nggak di love atau nggak di komen sama teman-teman atau follower tuh kayaknya bagaimana gitu, kayak mencari pengakuan itu harus di sosial media, dan itu kayaknya yang bikin orang-orang jadi haus pengakuan ya jadinya, ya Nado ya, benar nggak sih? Betul. Padahal pengakuan yang terbesar adalah dari diri kita sendiri. Kita self worth dari kita sendiri. Kita bisa ngargain diri kita sendiri nggak? Karena Oke. orang lain kan cuma dari uh, dari luar ya, dari luar, dari dalam diri kita sendiri gimana? Kita nerima nggak? Misalnya Mas Ame mau posting, mau Ya, yang like cuma satu, mau like cuma satu, bodo amat gitu. Kalau iya. udah bisa seperti itu nggak peduli, karena kita posting apa yang kita pengen, bukan karena kita pengen diakui sama orang. Kalau Oh, kebanyakan kan kita pengen banget tuh, aduh kok cuma 100 ya. Kemarin saya baca dari punya Andolfi itu, dibilang 100 itu 20 kali, 25 kalinya The Beatles loh. Itu hal-hal kayak gitu benar-benar kayaknya kita, oh seperti itu ya. Walaupun cuma 10 pun itu udah apa? Udah berarti 10 orang udah ngakuin, udah apa, suka sama kita, dan kita lupa lupa bersyukur bahwa 10 orang ini juga benar-benar sincere sama kita nih, yang peduli sama kita ini nih. Daripada oh, banyak tapi cuma numpang lewat. Buat apa? Kalau buat saya ya, sih itu. ya. Dan apakah ini sangat mempengaruhi kesehatan? Aku nggak tahu nih, aku cuma nanya kesehatan mental kayak teman-teman kita yang selebgram, youtuber, karena dia setauku kayak dia bikin konten memang buat orang, bukan buat diri sendiri. Tadi kan ngobrol sama dia bilang ya udah posting posting apa kan, ini ketika dia posting kan memang berharapkan feedback yang gede kan. Apakah mempengaruhi itu juga nggak sih Om Ade? Pengaruh ya. Pengaruh juga gini. Niatnya apa sih? Niatnya kita posting apa sih? Kalau emang mungkin kalau selebgram ataupun content creator bikin kayak YouTube atau bikin kayak itu, kayak apa? Kayak IG, kayak IGTV gitu, mereka Ya, kan punya niatnya apa, dan seberapa besar mereka level. Tapi kadang-kadang mereka itu dia pengakuan dari luarnya, mereka kayaknya, saya benar. saya uh, saya nggak mau ngeritik ya, cuma buat saya ya, kalau emang pengen diakuin orang banyak, bikin kemasan kemasan yang bagus aja gitu. Ya, ya, ya. Tapi itu kebalikan niat lagi. Kalau dia baper dan itu ada tuntutan dari produk, ya biasanya sih akan ekspektasinya tinggi banget, Ya. dan mereka akan berbuat apapun itu gitu.
Ya. Sampai Apalagi beli likes, beli followers, kelihatan sih. Kita kita juga udah hafal kan Mas Ame. ya, betul betul betul. Nah, em, a- aku sih mikir apakah si self love, acceptance dan self care ini eh, equal sama ego nggak sih? Enggak ya, egois gitu. Yang penting gue kayak gini, lu mau apa gitu. Sama nggak sih? Beda ya? Kalau udah ada di titik itu berarti kita udah mulai bisa nerima diri kita apa adanya. Tapi Oh, kalau emang belum masih butuh pengakuan kanan kiri berarti dia belum apa belum aware gitu sama self love sama self acceptance-nya dulu nih. Karena self ya, acceptance karena nerima diri sendiri. Misalnya saya ini survivor dari panic anxiety disorder. Kalau di keramaian tuh ya, sering pingsan loh. Mungkin orang tahu saya fine fine aja, bisa apa bisa tampil di berbagai tempat, tapi di balik itu saya harus bersyukur juga. Oh, gue tuh kayak gini dan gue nggak bisa di keramaian. Kalau di keramaian gue harus berarti butuh pertolongan profesional kayak Pak Roberto ya. Itu salah ya, satu psikolog saya juga. Ya dia kasih awareness bahwa kamu mesti begini A B, B C D. Oh iya, akhirnya saya perenung juga perlu me time. Me time apa sih? Kalau lagi malam iseng kadang me time harian sih. Walaupun cuma di apa di buku kecil pribadi lah, di buku kecil pribadi. Kalau di tulis. handphone suka lupa. Ya Oh, saya tulis biasanya saya tempel saya pin di tembok gitu dan tahu hari ini gue begini ya. Dan misalnya hari ini mau lari, mau jogging karena emang nggak bisa nge-gym, lari di dekat-dekat rumah aja tapi hujan. Nah kayak sekarang kan hujan, saya lagi di Bandung nih, tapi lagi hujan. enggak, baru Nah hujan hujan, bang. ya, Padahal kita oh tidak hujan di juga ya Bandung. sana ya. Iya. Jadi hujan dan udah nerima. Oh berarti emang emang saatnya nggak lari tapi bisa ngelakuin hal lain. Akhirnya bisa push up ataupun apapun. Jadi kita bisa benar-benar produktif sama diri kita sendiri dan self care. Nah jadi itu satu satu paket tuh Om Ame. Self care itu adalah peduli sama diri kita sendiri. Jadi jangan jangan ntar lagi gara-gara work from home atau SFH terusnya nggak mandi terusnya males itu sih itu bukan self care namanya. Kita kan perlu diri kita juga bersih kelihatan baik dan kita kalau bisa mulai menghargai diri kita sendiri dan menghargai ke aktivitas kita sendiri bisa produktif itu berarti udah uh, self love namanya udah bisa mulai self love sama diri kita sendiri. Oh, oke. Nah, pertanyaan berikutnya, self love ini eh, apakah nantinya karena yaudah gue mah kayak gini gitu misalnya gue mah kayak gini misalnya dia kayak saya bertubuhnya gede gitu cuman karena self love dan self acceptance ya udahlah ya kita makan sembarangan gitu-gitu gue apa adanya malah maksudnya itu malah tidak membuat apakah ada kemungkinan tidak membuat orang jadi lebih baik karena dia terlalu terlalu self love banget nih gitu Om Ade atau dia terlalu jadinya jadi misalnya ya tadi dia agak-agak bertubuh besar terus jadinya itu nggak apa-apa lah ya gitu gitu. Terus Om Ade gimana? Enggak, oke okay. Kalau Mas Ame sendiri nyaman gak dengan badannya Mas Ame? Tidak masalah. Nah itu udah self acceptance tuh. Ya Udah tetap bisa berusaha. nerima diri sendiri. Iya iya iya. Berusaha karena kita diciptain nggak diciptain beda. Ini kalau Ya. kalau mau ngiri-ngirian nih, ibarat ngiri-ngirian. Saya pengen gemuk loh. Saya pengen kayak Mas Ame. Habis itu gue tinggal treadmill, gue buang karbo, ngurangin karbo, terus gue bisa bentuk badan. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi tiap orang tuh emang selalu ngiri sama orang lain. Biasanya tuh Iya. di kepikiran, gue pengen kayak dia deh. Selalu pengen kayak dia. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau udah Mas Ame mikir bisa gue udah nyaman-nyaman aja dengan badan gue ya itu udah seneng karena yang ngerasain happy itu dari kita sendiri kalau nggak menunggu pengakuan dari luar itu yang benar-benar kita nyiksa kita sih pernah kok saya nge-gym awal-awalnya pengen gedein badan banget pengen kayak apa namanya pengen kayak Keanu Reeves gitu loh ngimpi kan ya sama-sama sipit gitu ya matanya tapi enggak juga kan
Ya kalau nerima diri apa adanya kan tiap orang dikasih punya strength sendiri. Ya, ya. Kata saya emang apa ditakdirkan ataupun diciptakan untuk uh, bisa bersuara di mental health. Jadi saya nerima aja udah oh ya udah posisinya diciptain untuk ini. Mas Ame untuk di kuncit markomnya Mas Ame yang saya langsung di kepala kalau ngomongin kuncit kalau mau ngomongin event ke Mas Ame gitu. Ya itu kan udah trademark. Ya. Dan Nah, Mas Ame cukup cukup fashion kok, cukup fashion. Mas Ame Niki Day masih ya. ini ide. Harusnya dia nonton sih ini. Harusnya dia nonton. Makanya biasanya menurut pengalaman Mas Ade ya, dari titik insecure terus ke titik secure orang itu butuh berapa lama atau butuh kejadian apa sih yang Nah, itu sampai udahlah ya kayaknya saya nyaman-nyaman aja deh kayak gitu-gitu biar ada bold pointnya nggak sih Mas Ade? oke. Itu poin kalau insecure tuh berarti kita belum bisa acceptance diri kita sendiri sih. Nah, itu bisa mulai lagi. Kalaupun diri sendiri belum bisa mulai, kan ada apa? Ada psikolog bisa ngobrol-ngobrol kok. Di saat mental juga ada Pak Beto bisa di DM aja. Di DM atau di kemarin ngasih WA kalau nggak salah dia. Promosi langsung Pak Lo. Promosi dan bisa langsung tuh ngobrol-ngobrol. Nah, iya. Bisa langsung ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita bisa nemuin the best version of diri kita sendiri. Karena tiap orang udah pasti limited edition. Buat saya sih gitu. Kayak Mas Ame, ini udah limited edition. Dengan gayanya Mas Ame, orang udah tahu kelebihannya Mas Ame apa, tinggal Mas Ame gali lagi gitu. Ibarat kayak kemarin saya ngomong Lady Gaga. Lady Gaga katanya orang aneh. Dia dandannya aneh banget sih. Tapi orang akhirnya banyak yang terima karena dia gue sukanya gini. Lo nggak suka ya udah gitu. Michael Jackson ya dia kan apa namanya dia kayak gitu. Walaupun dia sempat down juga ya. Manusia emang nggak hidup tuh selalu seperti itu. Dinamis ya. Kadang susah, kadang senang. Kita itu nggak bisa kita pungkiri ya. Itu ada hal-hal yang ya saya ngomongnya kemarin ekspektasi sama reality. ya. Kita nggak bisa maksain itu realitinya sama ekspektasi. At least kita udah berusaha untuk menjadikan itu jadi reality. Itu yang sangat berharga sih. Dan kalau kita bisa terima apapun yang hasilnya yang terjadi, kita udah berusaha semaksimal dan apa yang kita mampu, ya udah itu udah buat saya suatu pencapaian yang terbaik sih. Dan nggak perlu insecure karena kalau insecure kita kemana-mana jadi nggak pede gitu. Nggak pede terusnya nggak nyaman jadi kepikiran terus dan secara apa ya secara psikis saya juga udah ngerasain dulu karena banyak dari lingkungan juga ngaruh ya support sistemnya dari mungkin istrinya mame atau dari kalau yang teman-teman kuning sekalian punya pacar itu juga kalau bisa nerima pasangan apa adanya karena itu pasangan kita atau teman-teman lingkungan kita orang-orang yang sangat berpengaruh sama diri kita gitu loh. Happiness diri kita tuh dari mereka juga. Kalau support system kita udah oke sih harusnya kita nggak ada insecure apapun ya. Maksudnya ya udah orang udah semua lingkungan juga udah baik, nggak ada masalah. Nah ini ada pertanyaan dari viewers kita. Gangguan kecemasan yang membahayakan mental health seseorang itu ciri-cirinya seperti apa, Mas? Iya, tadi kalau balik ke Mas Ame insecure itu juga cemas kan. Dia nggak nyaman sama dirinya sendiri. Saya pun ngerasain pernah. Ini saya buka aja nggak apa ya. Saya pernah juga hampir melakukan bunuh diri dan syukurnya nggak jadi loncat deh. Cuma sedikit self harm pernah. Jadi saya bisa berbagi cerita dikit. Itu saya cemas banget karena emang kondisi ekonomi nggak stabil saat itu, nggak ada kerjaan. Kan ngerjain startup itu perlu menerima diri sendiri dan konsekuensinya juga ada, resikonya ada. Apalagi saat ya seperti ini pandemik, banyak teman-teman yang nggak kerja, PHK ataupun kafenya tutup, punya usaha juga tutup. Om Niki Day gimana di atas ya? Balik lagi. Itu jangan cemas karena saya yakin tiap orang kalau kita udah aware sama diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri, rezeki nggak akan ketukar sih. Yang penting udah dikasih jalan nih, dikasih tahu nih sama Tuhan bahwa lo hebat di sini nih. Kenapa gak dimanfaatin di situ? Ini perlu me time itu buat saya perlu banget. Me time tiap malam sejam 2 jam
apa yang udah gue lakuin, terusnya apa kesalahan gue, berani koreksi diri sendiri juga next apa yang harus gue lakukan, itu perlu banget buat gue. Ya. Karena tanpa itu kita nggak tahu kita mau kemana dan life purpose kita apa. Kalau balik lagi flashback ke awal, kita harus tahu life purpose kita apa. Kita mau jadi apa nih? Misalnya saya pengen jadi seorang sociopreneur yang hebat nantinya. Ya kerjanya semampu saya dulu. Mampu saya seperti ini, bisa bersuara, bisa bikin event yang semoga bermanfaat dan berfaedah buat orang banyak. Itu akan menjadi salah satu pencapaian di kalau anak tangga, satu anak tangga demi satu anak tangga sampai kita titik di puncak nantinya. Kita nggak pernah tahu suksesnya di puncak tahun berapa. Mbak Surip aja yang almarhum puncaknya umur berapa kan, kita umur 50 berapa ya. Iya, jadi usia kan. Iya, jadi kita selalu ada time to shine gitu. Your own time to shine gitu sih. Ini next Om Ade. Terus gimana sistemnya nggak bagus untuk survive tuh, kita harus ngapain katanya? Dari Mbak. Oke, support sistemnya Mbak Kirana ya. Mbak Kirana, boleh tahu nggak support sistemnya yang mana nih? Apakah keluarga? Apakah suami, apakah pacar, ataupun dari teman kerja, bisa bermacam-macam. Tapi intinya adalah support system, kita nggak bisa maksa support system, seperti tadi bilang, kita nggak bisa maksa semua orang sayang sama kita. Satu kantor aja bisa ada yang nggak suka sama kita, dan kita mesti terima itu. Kalau kita pikirin terus, baper terus, ya capek sendiri kitanya. Mending kita fokus sama goals kita mau kemana bulan ini, minggu ini mau kemana, apa yang perlu kita butuhin. Kayak saya abis ini kan pengen belanja gitu ke minimarket buat kebutuhan, udah fokus aja. Distraksinya pasti ada yang tiba-tiba lagi mau berangkat, ada yang nelpon terus minta ngobrol dulu dong, gini curhat. Ya udah, terima aja, karena tapi kita fokus. Habis selesai itu kasih tahu bahwa kita harus kerjain ini nih, gue harus beli kebutuhan pokok gue, karena kalau enggak nanti udah baru tutup. Nah itu kan kita juga tiap hari harus punya pencapaian pribadi. Kalau buat saya seperti itu. Setuju sih. Saya tahun ini mau bikin mental health fest Kuningan City dari udah 4 tahun. Itu kan tadi impian doang, cuma impian yang saya coret-coret di whiteboard, tapi akhirnya jadi kenyataan. Sampai ya kan Mas Ame saksi hidupnya juga tuh. Tahun lalu ada Mas Panji Pragiwaksono, Ayla Dimitri, kan nggak gampang juga minta kesediaan mereka untuk pada jam, tanggal, dan jam itu untuk speak up masalah mental health lagi, yang mereka bilang, wah gue belum pernah ngomongin ini nih. Tapi ya alhamdulillah kan Mas Panji support juga. Ya udah, speak up aja semampu lo gitu. Kita kan tahu bahwa dia stand up comedian, dia bisa nyampein dengan gaya-gayanya dia, dengan gaya-gayanya seorang Panji gitu. Seperti itu sih. Jadi bisa, kemarin Mas Ame juga bisa lihat kan dengan Mas Panji jadi dirinya sendiri ngomongin mental health. Iya. Dan oke juga penyampaiannya juga orang bisa terima banget kan. Dan menurutku dengan support system itu juga kita nggak bisa tergantung juga, karena support system juga manusia, mereka juga mungkin punya masalah sendiri kan. Kita juga nggak bisa benar-benar tergantung dari situ juga sih menurutku ya. Setuju. Tadi nambahin sedikit ya. Itu tadi punya masalah sendiri, iya. Setiap orang punya masalah sendiri, punya tantangan sendiri. Jangan mikir sekarang nih kalian teman-teman ngerasa gue yang paling susah. Saya juga ngerasa gue paling susah karena gue nggak bisa pulang ke Jakarta nengok nyokap gue loh. Itu iya, karena emang tiap orang punya masalahnya sendiri. Dan masalah keuangan ya gimana, kita semua orang juga semua susah, tapi gimana caranya kita kreatif dan coba cari solusi. Ataupun akhirnya kalau belanjanya misalnya 100.000, kita belanja hemat-hematnya bisa belanja cuma 40.000 atau 30.000 sesuai kemampuan kita sekarang. Kalau udah bisa nerima diri kita padanya, tuh udah lebih enak banget itu. Hidupnya udah pasti setuju sih. Menikmati hidup. Benar. Pelan-pelan ya, seperti itu ya. Mas, bagaimana biar bisa menyehatkan mental yang disebabkan pengalaman buruk dari orang lain di masa lalu? Ya intinya move on. Kayaknya move on. Masalah move on. Iya. Nah, ini masalah forgiveness ya, masalah memaafkan. Gimana kita bisa
kalau ibarat kita gini loh, kita bawa batu bata di ransel di punggung kita, gimana kita lepasin itu aja dan memulai yang baru, kita ngumpulin batu bata lagi buat daripada itu jadi beban di pundak kita karena kepikiran terus tuh, akhirnya kita jadi toksik buat kita sih, jadi toksik buat dirinya hanya 1306, jadi toksik buat kamu juga karena masa lalu itu kan udah lewat, sekarang masa depannya gimana, saya sih mikir gitu. Kalau yang kemarin masih mikirin aduh jadi bapernya, kita pelan-pelan rilis gitu, butuh me time gimana, gue ke depan gue mau jadi apa, gue mau ngerjain apa, itu akan lebih nge-distract kita untuk kita maju dan memulai pencapaian kita yang baru, bisa lebih fokus, lebih baik, dan sebagai orang juga lebih happy gitu sebagai manusia ya. Mungkin kalau menurut aku nih bagaimana menyehatkan mental, mungkin bisa berpikir kalau kita itu kan nggak cuman orang lain yang di masa lalu yang punya kita, jadi kita punya orang tua, punya teman-teman, punya orang yang kita sayang, orang tua deh terutama, paling nggak mikirin orang tua dulu, jadi kita hidup ya buat mereka, jadi kita bisa move on sih, membahagiakan mereka dulu kayak gitu, mungkin ya itu bisa membantu. Iya, semua bisa jadi support system kita, tergantung kitanya tuh kitanya bisa relate nggak, bisa beradaptasi sama mereka nggak, bisa nerima mereka apa adanya juga gitu. Kalau kita udah bisa nerima diri kita apa adanya, biasanya kita nerima orang, kekurangan orang juga udah tahu. Misalnya saya bukan morning person, saya nerima nih, oh kalau janji sama gue daripada gue ngecewain orang lain, misalnya sama Same IG live-nya siang aja ya gitu, karena udah tahu saya nocturnal, tidurnya tuh di atas jam 12 jam 1, jadi kalau lebih malah kadang-kadang kalau emang lagi ngerjain sesuatu biasanya bisa sampai jam 3 sampai sahur, di situ saya siangnya baru bangun, dan itu lebih fresh buat saya, jadi saya bisa ngatur diri saya sendiri. Kalau udah bisa manage diri sendiri lebih menyenangkan tuh, kerja lebih menyenangkan, kita tahu diri kita. Gue kalau bisa coret-coret sedikit sih, coba deh bikin satu list 10 kelebihan diri sendiri deh, itu aja dulu. Saya biasanya kayak gitu kalau sharing sama orang ya, kalau dia nanya kayak gini, kalau udah bisa kayak gitu udah enak banget tuh. Oh berarti gue punya kelebihan ini ya, terus kekurangannya apa aja. Nah kekurangannya coba disiasati dengan baik, misalnya kayak nggak bisa bangun pagi, berarti kalau sama Mas Same daripada nanti PHP, gue janjian siang boleh nggak? Mas saya bilang oh nggak bisa karena harus pagi. Oh kalau harus pagi berarti gue harus tidur lebih cepat buat besok, misalnya ada live IG pagi, ada meeting pagi, berarti ya udah kalau gitu tidur lebih cepat hari ini dan agar besok lebih pagi, habis itu bisa tidur lagi gitu loh. Biasanya seperti itu. Atau banyak hal lain sih yang mungkin bisa kita lakuin dengan misalnya kita nggak rapi ya, kita kalau gitu kalau ada barang-barang yang kepake langsung buang aja. Kalau saya kan orangnya kayak gitu tuh, kalau dibiarin numpuk tuh kamar, dari hal-hal kecil aja di diri kita sendiri, itu kan self love, self care juga. Om, ada momen nggak sih Om, misalnya orang ini udah punya mindset self love nih, self existence, tapi tiba-tiba itu hilang. Nah, buat balik. Siapa yang ngambil tuh hilang? Ini kececer ya. Gimana tadi? Ini orang nih udah self love nih, udah bisa menerima dia apa adanya. Udah di perjalanan tiba-tiba ada satu kejadian malah bikin dia balik lagi buat rendah diri, buat ya malah membenci diri dia sendiri. Nah, buat balik lagi ke titik awal itu gimana ya, ada ya kira-kira? Itu biasanya ada kejadian, biasa ada kejadian. Kalau di mental sendiri kita diskusi ya sama Pak Roberto, sama atau hampir tiap hari kita ada di IG, bukan di IG, di WhatsApp grup. Itu kejadian. Itu biasanya ada kejadian, entah itu dia salah, misalnya lagi kerja kita ngelakuin kesalahan, biasanya kita suka self blaming, nyalain diri sendiri terus aja. Nah itu kan jadi down tuh, jadi berkurang self love-nya. Nggak berkurang sih sebenarnya, lebih ke stres sama diri sendiri. Yeah. Ataupun ada kejadian misalnya
kita juga masih sadar nih. Jadi misalnya kayak maaf ya, jangan sampai kejadian, tapi di dunia ini emang ada yang datang dan pergi manusia. Ada pasangan kita datang atau pergi, ada orang yang lahir, ada yang meninggal, saudara kita ada yang meninggal, atau orang tua almarhum bapak saya meninggal sih, itu depres banget 3 bulan gak mau keluar rumah karena emang Oke, uh, oke. sangat terpukul. Nah itu juga kan bikin down. Tapi kita akhirnya berusaha untuk oh iya ya, hidup tuh seperti itu. Ada yang datang, ada yang pergi. Uh, ada yang Ada yang susah, ada senang, ya kan? Ya, Ada sehat, ada sakit. Kita mesti nerima itu bagian betul. dari hidup kita. Jadi kita kalau udah tahu itu dan udah bisa nerima setiap hari kita tulis saja ataupun baca itu jadi quotes kita akan bisa nerima diri kita apa adanya sih. Itu yang paling Setuju. penting dan nggak perlu down. Kalau down setiap orang nggak ada yang nggak pernah punya masalah. Tiap hari dari pagi mungkin masalahnya ada aja masalah. Tapi saya bisa nerima. Oh ya udah, bannya kempes ataupun kayak tadi koneksinya jelek. Tapi saya udah tahu kalau koneksi jelek saya harus punya handphone yang satu lagi harus siap gitu. Jadi Ya, nggak ada alasan buat nggak IGL sama Mas Ame sama Kuningan City. ya, 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 Kita setuju. harus tahu plan A, plan B, makanya selalu ada kalau di mobil selalu ada ban serep itu selalu kita harus Ya, mulai mikir itu sih. oke. Ini ada satu pertanyaan nih. Berarti menulis menjadi salah satu cara untuk dapat menerima diri ya, Kak? Apakah ada impact Yes, terutama deh? iya benar nulis tentang diri kita sendiri atau kalau emang hobi nulis dan bisa produktif berkreasi di Twitter aja ataupun di blog sendiri itu bisa cukup menghasilkan. Banyak banget teman-teman saya yang bisa menghasilkan kalau emang menerima diri. Bener banget sih yang tadi kita ada bahas sih Mas Ame. Ya, Menerima diri itu bisa nulis kekurangan kita dan kelebihan kita. Juga kita abis itu kita bisa tahu nih besok kita ngelakuin apa, goalsnya apa, pencapaian kita ke dalam hari ini apa, udah tercapai belum, besok apa, minggu depan apa, tahun depan apa. Jadi impian kita satu persatu uh, kita jalanin gitu. Perjalanan hidupnya jelas. Kalau nggak punya biasanya random jadinya. Besok aja deh, sekedarnya besok aja. Nah betul. itu yang sebaiknya kita mulai. Nggak ada salah kok, nggak ada kata terlambat buat saya sih, karena saya mulai juga baru tahun kemarin. Terus terang aja ngomongin self love, iya, cuma benar-benar bisa self acceptance diri saya sendiri, berani ke publik itu 2019 ya, berani jadi public speaker sendirian dan ngomongin tentang penyakit saya. Itu kan malu tadinya, orang tua tuh jangan dong, dia malu loh sama tetangga sama ini, ada deh. Tapi akhirnya saya bilang enggak, kalau saya nggak bersuara berarti saya nggak bisa share ke orang lain nanti. Nah itu kan banyak ada manfaat dan mudaratnya ada ya. Iya, Ya kita iya. lihat aja, kalau manfaatnya lebih banyak kita bisa share. Dan saya nggak malu gitu Mas Ami kalau saya bilang saya punya panic disorder atau anxiety disorder. Bagi saya normal aja. Semua orang juga pernah cemas, pernah khawatir, mungkin pernah down atau pernah trauma. Dan saya pun di Bandung ini diajak dokter Amang kemarin ke Cinunuk, itu banyak panti rehab ya, ada panti rehabilitasi. Oke. Bersyukur banget kita masih bisa di rumah, mereka itu udah benar-benar direhabilitasi gitu. Dan banyak penyakit mental yang kayak skizofrenia, bipolar, itu orang tuanya nggak nerima mereka. Betapa kita nggak bersyukur kalau emang seperti itu. Kalau kita ngeliat, kita ngeliatnya yang bagus-bagus aja kan, selebgram mulu ditonton, selebgram, youtuber, hidupnya enak-enak aja, padahal nggak seindah yang kalian lihat aja, teman-teman lihat aja. Mukbang, Mungkin Mas Ahmed mukbang. tahu kan. Hah? Bikin mukbang, makan gitu. Enak kayaknya. Konten kreator kan lagi Iya. gitu. Iya, kalau emang itu menghasilkan buat mereka kan, itu di endorse ya kan, lumayan juga, itu rezekinya mereka. Tapi nggak perlu kita apa namanya terbuai dengan mereka. Kalau emang mau jadi content creator, niatlah jadi content creator yang baik dengan hal-hal yang baik. Itu akan jadi apa ya? Jadi refleksi diri kita. Oh, kita mau jadi selebgram harus punya ciri khas sendiri, kayak punya uniqueness gitu loh. Atta Halilintar gitu kan, dia punya ciri khas ikat kepala. Tiap orang tuh bisa punya branding sendiri sih. Kalau udah punya self love, akhirnya mereka tahu self branding gue gimana. Kayak saya ini pakai kacamata, Ya, tadinya mau pakai soft lens nggak perlu juga kan, iya betul. kacamata udah jadi ciri khas gue kok.
betul. Pelan-pelan juga orang lama-lama tahu yang mana yang kacamata. Oh ya udah. Jadi misal Mas Ame yang mana tuh? Maaf ya Mas Ame bukannya body shaming, tapi Mas Ame tuh yang badannya gede gitu. Nah, badannya gede yang modis gitu. Kan jadi ciri khas. Jadi, Atau Niki D yang mana? Oh pokoknya yang paling modis lah ya di kuncit. Nah, itu kayak gitu tuh kelihatan. oke. Berarti kalau dibungkus eh, secara kata-kata self love and self acceptance ini berdamai kali ya Om Ade ya. Berdamai dengan Berdamai, kejadian di masa lalu, terus bersyukur yang terjadi dengan apa yang terjadi sekarang gitu kali ya. Benar nggak sih? betul. Betul, Betul karena dan kita mikir ke depan, jangan mikir ke belakang terus karena mikir ke belakang nggak kapan-kapan melangkah majunya. Kita akhirnya cuma stuck dan berhenti di titik sini aja tanpa ada progres buat diri kita. Self developmentnya nggak ada nanti. Kesian sama diri kita dong. Kayak kita bisa kesian sama orang lain tapi nggak bisa kesian sama diri kita gimana? Gitu. setuju. Mas Ade terakhir, Mas Ade ini dari Okay. dari setengah jam lebih kita ngobrol, hampir 45 menit kayaknya. Seru ya hari ini ya. Seru banget, gak berasa aku lihat loh, 40 menit loh. Gimana cara membuat mindset untuk mencintai diri kita dan menerima diri kita? Cara membuatnya, Mas Ade, terakhir dari Mas Ade. Iya, tetap berlatih setiap hari, berarti menerima reality dari ekspektasi. Soalnya tangannya cuma satu ya, satu lagi megang handphone soalnya tadi jatuh. Bantuin nih. Ekspektasi, reality ekspektasi. Jadi kita berekspektasi boleh, cuma jangan kecewa kalau realitanya nggak sesuai dengan kenyataan. Belajar dari situ sih, karena apa yang kita mau nggak selalu apa kita dapat. Tapi mungkin Allah Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita. Kadang kita nggak mau nerima itu atau nggak bisa nerima itu. Padahal, aduh, kita udah harusnya bersyukur bisa nonton IG live. Teman-teman bisa nonton IG live kayak gini, senang banget kan. Banyak orang nih kayak mungkin di luar sana saya ngeliat yang ngintip dikit masih ada orang jual cuanki kehujanan. Kesian nggak sih? Apa kurang bersyukurnya kita? Nah, kadang hal-hal kecil yang lupa kita syukuri. Gitu. Setuju. Sederhana itu hidup kok. Kalau kita ngeliat ke atas terus, kapan kita bisa ngeliat ke bawah dan bantu mereka yang bawah? Pesan saya adalah hidup nggak cuma mikirin diri sendiri, hidup mikirin teman kita, mikirin orang lain juga. Banyak orang yang juga sulit. Dan yang paling penting kita bisa nerima diri kita apa adanya, nerima kekurangan dan kelebihan kita, terus belajar self care, mencintai diri kita sendiri dan peduli sama kita sendiri. Hal-hal yang sepele kayak udah mandi belum, kayaknya kan pas di WFH banyak yang nanya ke saya tuh, gue malas mandi nih, self care-nya di mana? Dan menurut saya itu hal-hal sepele yang harusnya kita bisa bangun dari diri kita buat kita maju ke depan dengan lebih baik selangkah demi selangkah dan selalu bersyukur sih. Cakep. Thank you. Aku setuju banget sih yang dari tadi Mas Ade sampaikan kata-kata terakhirnya. Luar biasa sekali. Mas Ade, terima kasih Mas Ade udah mau sharing. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih Mas Ane. Sehat-sehat terus. Terima kasih juga Pak Kris juga, salam buat Pak Kris ya. Pak Kris nonton kayaknya ini. Iya, Mbak Dia makasih juga udah komunikasinya juga udah oke tadi. Terima kasih buat Kuningan City yang udah membesarkan sehatmental.id juga selama ini, karena emang satu-satunya mall yang terima mental health festival saat saya masih ngasih papernya masih jadi mentah banget, itu adalah Kuningan City. Jadi saya sangat-sangat respect sama Kuningan City. Semoga Kuningan City juga salah satu mall terbaik yang bisa peduli sama mental health sih buat saya itu. Amin. Thank you Mas Ade ya. Kita juga dengan mental health ini juga concern banget dan memang bagus banget secara event dan secara community, karena di Jakarta khususnya kan sebenarnya orang banyak ya yang punya isu itu, cuman mau kemana nih gitu, wadahnya yang gimana ya. Sehat mental ID lah yang mewadahi dan kita support itu. Tahun ini ada yang Oktober ya? Kan kemarin Mas Ame telepon sama saya Desember kalau nggak salah. Semoga pandeminya selesai lebih cepat ya, kita berdoa yang sama. Nah ini kembali lagi ke self acceptance gitu. Nerima nggak kita keadaan kayak gini?
Kalau emang nggak bisa ya, kalau nggak bisa Oktober kenapa Desember, kenapa harus masalah? Nggak ada masalah juga Desember. Ya, ya, Toh ya. tetap kita bisa laksanain. Kalau nggak kita bisa apa namanya, bisa online kok. Jadi Iya. segala sesuatunya nggak usah dipusingin lah, nggak usah dibikin pusing. Ya, Ekspektasi sama realita ya tadi, jangan lupa ya teman-teman ya. ekspektasi. Nggak jangan berharap banyak. Kayak nonton Five Hundred Days of Summer gitu. Ntar kecewa gitu. Oh iya, Tapi benar kan benar. akhirnya bener kan, akhirnya dia nemuin juga kan, akhirnya pujian hatinya dia yang baru. Oke. Dia maksakan diri untuk dapat apa yang dia pengen. Sekarang nyata Tuhan ngasihnya yang beda kan gitu. Jadi benar-benar nerima lah. Setuju, setuju, setuju Mas Ade. Mas Ade, terima kasih banget. Terima kasih Sehat. juga. Salam buat Sehat-sehat juga teman-teman. buat Mas Ame dan teman-teman semua. Oke. Thank you Mas Ade. Terima Bye-bye. kasih. Bye. Yes. Thank you teman-teman Kuningan City yang udah nonton kita dari setengah tiga, jam 3 ya, jam 3 tadi sampai sekarang 40 menit, nggak kerasa. Besok kita ada kultum dari Dompet Duafa. Besok itu kalau nggak salah Ustadz Ferry Firmansyah ngobrolin mengenai doa kok maksa gitu, jam 4:30 sore. Jadi sebelum buka puasa kalian bisa ngabuburit sambil nonton IG live-nya Kuningan City. Oke, sekarang gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.